Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Hari ini bertepatan dengan hari Trisuci Waisak yang merupakan hari lahirnya Pangeran Siddhartha. Kemudian juga saat beliau mencapai penerangan sempurna dan juga saat beliau mengalami parinibbana atau meninggal di bulan yang sama. Dan inilah yang kita peringati dan kita bersyukur atas ajaran yang beliau masih bisa kita lakukan sampai saat ini, yaitu kita masih bisa berdana, memberi, masih bisa menjaga sila, masih bisa bermeditasi terutama. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, sehingga pelajaran ajarkan ini bisa kita dapatkan kembali, bisa kita praktekkan dalam kehidupan ini. Malam ini saya tidak sendirian, saya Brenda Imekre akan ditemani oleh Sis Luciana dan Sis Ivana. Dan kita akan bicara tentang kesempurnaan cinta. Silakan Sis Luciana dan Sis Ivana bergabung. Bergabung di dalam cinta ke-75 sesi hari ini. Dan saya boleh menyapa kepada para Buddhis sebagai namo buddhaya. Biasanya saya tidak menyapa sebagai namo buddhaya karena cinta adalah milik semua orang, semua agama, semua orang kita yang bisa mengerti bahasa Indonesia tentunya. Jadi karena malam ini hari spesial, maka malam ini saya menyapa bro dan sis yang sudah hadir sebagai namo buddhaya. Dan selamat merayakan hari Trisuci Waisak. Semoga kita semua masih bisa mempraktekkan Dhamma atau ajaran yang diajarkan oleh Buddha Gautama sebagai guru agung kita manusia dan para dewa. Malam ini saya akan ditemani oleh Sis Ivana dan Sis Luciana dalam tema kesempurnaan cinta. Cinta itu sebenarnya, kita orang Indonesia mengenal cinta sebagai cinta kasih. Dan kami di TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation dari Yayasan Dhamma-Sukha Indonesia, kita mengajarkan meditasi dengan Brahma Wihara, objek yaitu cinta kasih yang berkembang menjadi welas asih, berkembang menjadi joy, sukacita, akhirnya mengalami UPK atau ketenang seimbangan. Dan ini adalah sesuatu hal yang masih bisa kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Sehingga kalau ada yang bilang agama Buddha itu kuno karena sudah hampir 2600 tahun yang lalu, itu katanya kuno. Siapa bilang kuno karena masih berlaku sampai saat ini semua ajaran yang Buddha tinggalkan lewat sutta terutama. Karena sutta adalah kata-kata dari Buddha yang dikutip kembali oleh Yang Mulia Ananda yang merupakan kapia beliau. Dan beliau itu selamat Hari Raya Waisak kepada semuanya yang sudah bergabung. Dan kita semua ini masih bersyukur sutta masih bisa kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita semua masih bisa merasakan manfaat besar yang kita praktekkan dari meditasi yang diajarkan oleh Buddha dan dikenalkan kembali oleh Yang Mulia Bante Wimalaram Sinathera. Sekaligus saya ingin menghimbau bahwa Bante saat ini sedang sakit. Bante Wimalaramsi sedang sakit dan membutuhkan biaya cukup besar karena akan masuk program rehabilitasi. Jadi yang kita tidak tahu berapa lama beliau akan ada. Jadi kami membuka kesempatan kepada bro dan sis untuk ikut berdana. Bulanan juga bagus. Karena sampai Dhamma-Sukha USA memberitahu stop,
kita tidak akan jalankan terus program dana untuk Bante ini. Jadi inilah yang kita lakukan di dalam Yayasan Dammasuka Indonesia ini, bersama-sama menggalang dana yang akan kita sampaikan kepada Dammasuka USA. Berapapun jumlah bulanan yang Bro dan Sis bisa berikan, kita sangat welcome. Kameranya terbalik, Sis. Ya, bentar. Kamera. Ini Sis Ivana yang sudah masuk. Sis Luciana sudah masuk belum? Saya sudah invite, tinggal di accept saja, bisa bertiga bahkan berempat ini. Oke, tinggal dibalikin aja. Nah, kelihatan sudah wajah cantiknya Sis Ivana. Tinggal Sis Luciana belum masuk. Apa kabar Sis Ivana? Tadi pagi sudah sempat meditasi. Namo budaya. Iya, saya tadi cerita, biasanya saya tidak menyapa sebagai namo budaya karena cinta adalah untuk semua agama dan semua kalangan. Cuma bertepatan hari ini dengan Hari Trisuci Waisak, makanya saya menyapa dengan namo budaya. Gimana kabarnya Sis Ivana yang makin kinclong? Ya, baik Sis, gitu. Kan saya juga senang diberi kesempatan nih, yang buat saya suatu karma baik buat saya untuk bisa join di TWIM ya. Jadi kalau menurut saya TWIM ini adalah satu bentuk reformasi diri saya gitu. Sejak kenal TWIM, meditasi TWIM, ya itu jadi kayak saya bereformasi menjadi manusia baru. Jadi karma baik. Iya. Mungkin ada yang belum, Bro dan Sis lain yang belum pernah mendengarkan Cinta Kita bersama-sama Sis. Coba Sis Ivana cerita, apa reformasinya? Oke. Jadi sebelum saya praktek meditasi TWIM ya, ya seperti biasa. Akhirnya bisa gabung. Namo budaya. Silakan lanjut Sis Ivana. Suaranya belum keluar Sis. Kenapa Sis? Oh ya, keluar akhirnya. Oke. Sorry. Silakan lanjut Sis Ivana. Jadi sebelum saya mengenal TWIM itu, saya ya biasalah, mungkin Sis and Bro juga sering dengar bahwa kalau meditasi TWIM itu bisa mengubah orang menjadi pemarah, jadi tidak pemarah ya. Jadi saya itu dulu orang yang ya seperti Brenda juga split fire gitu. Jadi sesuatu itu hal yang nggak bisa ditoel lah. Terus orang yang cukup overthinker gitu. Jadi pikiran saya tuh nggak bisa berhenti, ambisi cukup besar gitu ya. Ambisi saya cukup besar dan saya kurang bisa menerima kritikan. Terus suka berdebat. Nah, setelah saya melatih meditasi TWIM, itu pelan-pelan berubah tanpa saya sadar, dan akhirnya saya sadarnya itu setelah sekeliling saya itu mengatakan saya berubah. Ya, setelah saya melihat kenapa saya berubah, ya, itu dari latihan. Jadi saya tidak bilang meditasi TWIM itu langsung merubah saya tanpa saya latihan. Tapi saya itu melatih tiap hari gitu. Walaupun mungkin awal itu sedikit-sedikit duduknya 10-15 menit gitu ya. Tapi setelah melatih terus-menerus, akhirnya itu bisa membuat perubahan di dalam diri saya, dan merubah yang paling utama itu merubah persepsi saya melihat kehidupan. Itu yang penting ya. Melihat semua itu sebetulnya yang perlu diubah di dalam diri kita itu adalah persepsi kita itu melihat kehidupan itu apa adanya. Bukan Sis ini adalah pebisnis, Bro dan Sis punya usaha. Sama dengan Sis Luciana juga punya usaha. Dua-duanya ini business woman. Saya juga termasuk bisnis. Jadi kita ini semua tipenya sama. Coba Sis kita menyapa dulu Sis Luciana. Gimana Sis Luciana, tadi Sis Ivana sudah menceritakan tentang transformasi. Apakah ada transformasi juga
yang dialami oleh Sis Lucy? Kalau dilihat ya sis, kita sama bertiga sis, sama-sama Spitfire. Cocok ya, kita tas semuanya. Sampai-sampai jangankan perempuan, laki-laki pun takut sama saya sis. Waduh, untung Bro Mardi nggak takut ya Sis ya. Untung Bro Mardi kenal saya setelah saya kenal Twim. Oh ya? Oh, waduh. Oh, luar biasa. Di Twim ini banyak sekali Mama, salah satunya yaitu jauh berbeda dengan tentang emosi ya sis ya. Ya. Hilang mungkin belum, kita masih belajar ya sis ya, tapi remnya itu pakem banget. Iya, betul. Nggak jadinya sampai di A aja cukup lah gitu. Jadi semua down ya sudah gitu, dan 6R yang terkuat ya sis ya, sudah kita langsung sadar ya, kita beres sampai di sini gitu. Bukan dalam artinya udah dicuekin bukannya sis ya, tapi ya memang ada rem itu loh. Ibaratnya kita bawa mobil, kalau remnya udah pakem ya nggak akan maju tuh atau nggak mundur lagi di sana. Kita. Betul. Remnya pakem yang dimaksud Luciana ini adalah kalau kita mau kesel, mau marah, mau ngomel, ya kita diem aja. 6R, kemudian bukan berarti masalah hilang, tapi kita lebih bisa bijaksana dalam mengatasi banyak hal. Betul sih. Itu saya rasa yang kita semua alami di Twim. Wah, hari ini senang sekali nih saya bisa bicara-bicara, ngobrol-ngobrol nih sama Sis Ivana dan Sis Luciana. Saya mau kembali ke Sis Ivana. Sis Ivana ini akhir-akhir ini menjadi semakin aktif menjadi seorang Dhamma Duta, dan saya sangat senang dan bangga atas perubahan yang Sis Ivana alami. Dari mana tuh Sis Ivana bisa mengalami dari yang umat biasa sampai sekarang menjadi Dhamma Duta dan mengajarkan meditasi Twim? Bagaimana Sis, apalagi Sis aktif ya di Ketua Garda Dharma Indonesia di yang sekarang ini ya Sis ya. Coba dong Sis sharing-sharing pengalaman Sis. Ya, jadi awal saya nyemplung ke GDI itu juga ya Sis Brenda ya, yang waktu itu saya lagi semangat 45 nih belajar Dhamma, dan Sis Brenda kan cuma sebut mau ikut Garda Dhamma nggak? Karena saya ikut Dharma, oh mungkin untuk belajar Dhamma. Ya udah saya semangat. Begitu dikirimin formulirnya saya bilang, waduh public speaking gitu. Gitu. Jadi mimpi aja nggak pernah gitu. Akhirnya saya tetap join, saya menganggap memang ini path yang saya harus jalanin, gitu kan ya. Nah, setelah saya mencoba sharing kebahagiaan, sharing Dhamma ya, yang itu akhirnya saya melihat bahwa semakin banyak saya sharing, semakin saya banyak sharing sesuatu yang merupakan sebetulnya pengalaman saya sendiri dalam mempraktekkan Dhamma. Karena saya menganggap saya pemula, yang bisa saya praktekkan secara nyata adalah praktek Dhammanya. Apa yang saya pelajarin, saya praktekkan, dan itu berhasil, yaitu yang saya sharing. Dan saya, karena mengingat ini Trisuci Waisak, nah tadi Pak, saya kemarin sempat merenungi, apa sih yang Guru Besar Gautama mau sampaikan ke kita dengan dia mengalami kelahiran, enlightenment, sama parinibbana, kok waktunya sama. Ya, saya sempat merenung ini, dan saya melihat bahwa kalau pribadi saya itu, saya mendapatkan pesan buat diri saya bahwa itulah proses kehidupan manusia, karena saya alami itu. Dari saya lahir, saya itu proses untuk menjalani hidup ini, walaupun banyak kesalahan yang saya lakukan ya tanpa kita sadari, tapi pada satu titik kita pasti mengalami enlightenment. Kalau saya bilang itu kebangkitan spiritual di dalam diri saya. Dari saya mengenal Twim. Ya, dari situ akhirnya saya belajar untuk mempraktekkan ajaran yang guru besar saya ajarkan, gitu loh. Dari sana itu, dengan itu sampai kita menuju ya kematian kita. Gitu. Itu saya melihat satu sistemnya kayak begitu. Jadi ini adalah saya dalam berbagi Dhamma ini, saya menganggap ini jalan yang sudah memang
harus saya jalanin karena tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, dan saya menyambutnya sangat bahagia karena dikasih kesempatan. Karena prinsip saya mau mendapatkan kebahagiaan, maka saya harus berbagi kebahagiaan. Iya, Gitu. betul sekali. Betul sekali. Semangat Sis Ivana ini luar biasa terlihat ya pada saat sharing Dhamma gitu. Dan ini benar-benar membuat saya itu ikut bahagia dan bangga. Ternyata ada juga nih pentolan-pentolan kita sebagai Asmen ini yang bisa tampil keluar berbagi Dhamma, dan inilah yang kita praktekkan, yang Buddha sudah berikan kepada kita. Inilah jalan yang kita praktekkan dalam kehidupan ini. Untuk mencapai kesempurnaan seperti yang merupakan tema malam ini, kesempurnaan cinta, maka kita yang sebagai manusia ini yang berusaha berjuang sehingga kita bisa mencapai kesempurnaan itu. Seperti itu kah Sis Ivana? Betul, betul. Jadi kalau mencapai suatu kesempurnaan itu pasti ada prosesnya. Ya, yes. Kalau menurut saya pasti betul. Akan sempurna. Jadi membuat sesuatu hal itu kayak kita bikin kue aja. Mungkin kita awal kita praktekkan kuenya belum bagus. Tapi kalau kita mau belajar terus, kalau ngomong soal bikin kue, ini pakarnya di sebelah nih, pintar bikin kue nih. Bener. Lanjut Sis. Ya, jadi kalau menurut saya sesuatu hal yang kalau kita terus lakukan, praktekkan sesuai dengan ajaran Buddha itu, yaitu kita memang harus mempraktekkan terus-menerus latihan proses kehidupan, ya. Proses itu tidak mungkin mengkhianati hasil, pasti akan sempurna karena kan Buddha sudah menunjukkan bahwa dia bisa dan kita pun bisa. Berarti satu hari pun kita pasti bisa mencapai kesempurnaan. Karena Buddha itu tidak mengatakan kesempurnaan ini milik saya. Enggak. Tapi dia mengajarkan, menurut saya ya, dia mengajarkan sesuatu yang dia wariskan, ajaran yang dia wariskan untuk kita praktekkan untuk mencapai kesempurnaan seperti beliau. Walaupun mungkin tidak segampang itu, tapi saya punya keyakinan bahwa kalau Buddha bilang bisa, kita pasti bisa. Gitu. Ya, sadu ya Sis. Sadu luar biasa. Nah, sekarang Sis Lucy, cerita Sis, bagaimana apa yang Sis lihat di dalam kesempurnaan ini yang Sis bisa praktekkan di dalam TWIM? Suaranya nggak kedengeran Sis. Iya, suaranya. Sis Ivana sudah daftar di Garda Dharma. Wah, untuk yang ke-9. Ya, mengenai kesempurnaan yang bisa kita peroleh dalam TWIM ya Sis ya. Seperti kita tahu, Sang Buddha pernah bilang salah satu cara untuk memperoleh kesempurnaan yaitu bermeditasi. Yes. Ini salah satunya yang diajarkan. Dan di TWIM inilah tempat yang paling pas untuk mempelajarinya. Selain itu kita juga kan memberikan sarana dari mulai one day retreat, ya Sis ya, 10 day retreat, dan sekarang ini kita TYC pun ada untuk anak-anak YOT dari usia 10 sampai usia 18, dan sekarang pun kita sudah mulai dengan offline retreat ya Sis. Betul, bulan depan kita akan retret bertiga-tigaan, kita akan ketemu di Bali. Betul ya, kita bertiga di Bali 20 sampai 30 Juni. Jadi salah satu kesempurnaan yang bukannya tidak mungkin atau pasti atau apapun itu ya Sis ya, selama kita belajar pasti kita bisa. Seperti Sis Ivana bilang, salah satu caranya ya bermeditasi. 2, mengembangkan Dhamma ajaran Sang Buddha. 3, banyak sekali lah, kalau diurut pasti banyak sekali dan teman-teman pasti tahu semuanya apa itu. Dan di TWIM ini satu-satunya yang kita kembangkan dengan bermeditasi. Dan saya rasakan sekali dengan meditasi banyak sekali perubahannya, sampai ya salah satunya ini Sis, mau mengenal Dhamma lebih jauh lagi. Wah, lebih mendalam.
Selama ini kan kulit luarnya aja ya sis. Oh ya ini begini dengar nama Tok Bante, di Indonesia atau Bante Wimala Ramsi, terus melihat teman-teman berbagi. Selain dengan meditasi juga cinta, dengan memberi dhamma. Seperti baksos itu sudah kita lakukan. Apalagi nanti sebentar lagi kita donor darah ya sis ya, dari DSI ya. Ya. Donor darah 29 Mei ini rekor mau mencapai 200 targetnya sis. Yuk sis Ivana juga dibantu. Jadi menurut saya ya untuk mencapai kesempurnaan semua orang pasti bisa dengan berlatih. Berlatih meditasi sudah kita buktikan bertiga. Kita semua sudah membuktikan bahwa kesempurnaan sedikit demi sedikit yang kita alami, 10 dasa paramita, 10 paramita yang kita alami di dalam tubuh ini, benar-benar ini adalah bukti nyata. Mencapai tingkat-tingkat kesucian adalah juga bukti nyata. Kita tidak boleh klaim kita sudah mencapai tingkat apa, tetapi tingkat-tingkat kesucian itu sudah bukan lagi mitos, dan karena kami semua sudah mengalaminya, dan kita praktekkan justru semakin kita mencapai, semakin kita kepengen berbagi, semakin kita punya welas asih dan cinta kasih. Kalau dulu kita mungkin orang-orang yang egois, tetapi sekarang setelah kita melewati proses kesempurnaan ini, penyempurnaan ini, maka kita menjadi, saya merasakan seperti tidak ada aku ya. Jadi kalau kita lagi bekerja, kita lagi baksos, kita lagi melakukan sesuatu untuk orang lain, mengajarkan meditasi, kita berikan semuanya gitu, nggak ada yang kita sembunyikan. Semakin kita memberi, semakin kita mendapat, dan itulah yang saya alami, dan tentunya Sis Luciana dan Sis Ivana alami. Jadi tingkat kesucian ini bukanlah sesuatu yang wah, orang suci itu pasti luar biasa hebatnya apa. Itu hanya untuk kita yang tahu. Kita yang tahu, kita sendiri ini sudah berapa belenggu yang sudah kita patahkan, berapa banyak belenggu yang sudah kita lewati, yang sudah bisa kita kendalikan. Nah ini kan bukti nyata gitu loh sis. Inilah salah satu yang dibilang dengan kesempurnaan itu yang kita bisa praktekkan dan alami dalam kehidupan kita. Bahagianya berlipat-lipat sis. Saat kita memberi, bahagianya itu lebih. Kalau dulu sebelum kenal Twin, ini buat saya. Kalau sekarang bukan, ini buat semua. Ya. Perbedaan seperti itu. Yes. Semakin mengikis ego, semakin bahagia ya sis ya. Banget sis. Sis Luciana ini terjun banyak sekali di dalam acara Dhammasuka Indonesia. Sebentar lagi ada TYC, bro dan sis yang belum sempat tahu, Twin Youth Camp. Kali ini di bulan Juni ya sis, kita akan ada Twin Youth Camp dan masih online. Karena kita belum tahu keadaan pandemi bagaimana, untuk bulan Juni masih online. Semoga nanti Desember sudah bisa offline. Tetapi Sis Luciana mungkin juga bisa update peserta para bro dan sis yang mendengar. Kan 20-30 Juni kita akan ada offline ya sis di Bali. Itu berapa banyak peserta yang sudah mendaftar? Apakah masih bisa mendaftar? Saat ini sudah close sis. Sudah full 20 peserta semuanya. Sadu. Ya. Ya. Jadi kalau masih ada yang mendaftar, kalau masih ada yang mendaftar mungkin buat nanti Desember ya sis. Betul. Itu yang baru saya mau informasikan. Tanggalnya memang untuk Desember belum saya tentukan, tapi saya sudah booking di Bali itu untuk 2 retret. Jadi bro dan sis yang belum mendapatkan kesempatan di bulan Juni bisa mendaftar untuk bulan Desember yang juga masing-masing 10 hari. Kita kalau membimbing retret itu betul-betul tidak mau kurang dari 10 hari karena 10 hari menurut kami adalah yang minimal yang harus dilakukan. Sehingga
dapat hasilnya jauh lebih baik ketimbang cuman baru 5 hari. Sis Luciana kemarin ini kan membimbing retret di Tangerang ya sis ya. Itu betul sis, 10 hari berapa juga. hari sis? 10 hari sis. 10 hari. Nah, sedari 10 hari itu apa yang sis lihat? Betulkah sis melihat perubahan-perubahan setiap hari itu ada kemajuan yang dialami oleh para peserta, bahkan ada yang tembus? Terlihat sangat jelas sis, ya betul, memang ada yang tembus di sana. Perubahannya kelihatan sekali, bahkan ada di hari ketiga itu bilang, sis saya nggak bisa, saya mau pulang, katanya gitu kan. Lalu kita bilang, yuk kita coba lagi malam ini, kalau besok masih mau pulang, kita ketemu lagi ngobrol. Jadi saat dia mau pulang, maka kita guide mereka seperti ini loh Twim itu. Mungkin dia belum mengerti dan tidak berani bertanya, terkadang kan gitu ya sis. Jadi kita jelaskan caranya gini-gini, Bapak Ibu sebetulnya sudah bisa seperti ini. Kata dia, oh kami sudah bisa. Bisa, tapi Bapak Ibu jangan terlalu memaksa dirinya. Saya bilang, jangan bilang, waduh ini salah, itu salah. Lepaskan semua pemikiran tentang salah atau benar. Kita bilang, yang penting sekarang ikuti instruksi senyum. Kata dia, oke, saya senyum. Besoknya, dia duduk meditasi 1 jam sis. Dan siangnya dia interview. Siangnya dia interview, dia bilang gini, sis, saya bisa, kata dia. Sadu, dan tidak ada lagi statement yang mengatakan pulang gitu. Jadi kita selalu membantu. Bila mau pulang, yuk sedikit lagi sayang, karena itu mau pulang sebenarnya kemungkinan ya, karena kebetulan ya sis kemarin teman-teman yang retret usianya di atas 55. Jadi sekitar 70% di atas 55 tahun, dan mereka notabene tidak mengerti apa itu meditasi. Ya 55 tahun persis ya yang saya lihat ya. Ya, Oma umur 78 atau 80 gitu, Oma. Itu bagus sekali, Oma. Happy, kata dia, mau pulang saya happy, kata dia gitu. Jadi mostly mereka itu usia-usia yang sudah pensiun ya sis ya. Di rumah sudah bingung, pekerjaan tidak ada, jadi emosinya agak labil gitu kan. Itu juga yang menyebabkan mungkin mereka berkata, saya nggak bisa, ini bagaimana, ini tidak mengerti dah. Di sana kita bimbing, setelah itu tidak ada yang minta pulang sama sekali sis gitu. Yes. Malah mungkin happy-nya pada nggak mau pulang. Iya, happy-nya minta ampun. Di hari terakhir mereka bilang udah habis ya sih, sudah. Ini bagaimana, kata dia, ada lagi nggak retek? Kita bilang ada, tapi jauh di Bali. Aduh nanti kita tunggu yang di Indonesia, di Jakarta aja katanya. Gitu. Luar biasa ya semangatnya. Ekspektasi ya. Biasanya ini yang saya banyak dapat, mungkin murid saya itu, maksudnya peserta yang saya itu mungkin karena mirip dengan saya kan si Brenda juga tahu awal saya mau meditasi saya mau kabur. Iya, mungkin seperti itu, tapi saya nggak pernah kabur loh sis. Terus kena tangkap awas Bro Henry. Jadi Bro Henry itu orang yang tahu dan saya mau kabur gitu. Ini saya boleh share ini karena begini. Kalau saya renungi kenapa saya suka tidak sabar awalnya, karena memang orang yang biasanya pikirannya kayak saya nih, yang loncat-loncat maunya instan, gak bisa diem, itu memang susah disuruh duduk. Itu memang agak. Terus yang saya lihat juga orang itu ekspektasinya gini, dia pikir meditasi itu bisa tenang. Dia dalam pikirannya tuh, oh meditasi itu tenang, ya. Jadi begitu dia duduk sekali, dia bilang, kok saya nggak dapat apa-apa, kok saya nggak tenang. Nah, dan akhirnya walaupun dia ikut retret, karena saya banyak ngobrol dengan orang yang meditasi dan tekniknya lebih banyak. Dan dia pernah ikut sampai ke Singapura dengan bayar yang spektakuler, secara kita gratis. Ya, jadi saya tanya, tekniknya apa gitu kan? Dia tahu banyak lah. Terus saya nanya, terus yang mana yang kamu praktekkan? Dia bilang nggak ada, dan saya belum tenang. Nah, dari situ saya lihat, oh, ini berarti ekspektasi orang itu dia carinya tenang.
Begitu dia coba satu metode, dia bilang, wah nggak dapet tenang. Ganti lagi, saya nggak dapat tenang. Nah, dia putar-putar aja di situ. Karena ekspektasinya tuh tenang. Saya bilang, memang meditasi itu bisa kita pada akhirnya tenang, seimbang. Tapi saya bilang, harus ada latihannya, ada ketekunan dan niatnya. Dan ikutin instruksinya. Kalau kamu mau semau-mau kamu, itu kamu nggak bakal dapet. Saya bilang, saya pun tidak ikut online retreat kan, karena waktu itu saya udah pengen buru-buru pulang, jadi saya udah nggak ngerti deh ini harus lanjut online atau apa waktu itu ya sis ya. Itu karena waktu ditanya, kenapa saya nggak tahu online retreat? Karena saya udah capek, udah pengen pulang, udah pengen kabur aja gitu kan. Nah, tapi pulang saya praktekin, saya duduk pagi malam, dan akhirnya saya pikir, oh ini saya bisa karena saya tekun, ada latihan. Makanya setiap orang yang saya bimbing, saya bilang, jangan harapin sekali duduk langsung dapat ya, harus tekun ya. Saya bilang, kalau nggak tekun, nggak bisa. Saya bilang ya, saya aja kalau saya nggak tekun, mungkin saya nggak ada. Saya memang nggak ikut online, tapi saya duduk sampai ODR berikutnya itu setiap hari 30 hari saya duduk. Nah, makanya di ODR itu saya udah pikir, oh, udah dapet nih nyamannya, udah nggak kabur gitu, udah mulai sharing gitu. Dan akhirnya, akhirnya saya pikir, kalau kenapa orang bisa duduk lama? Saya waktu itu berpikir, orang pada bisa duduk lama ya, kok bisa duduk 1 jam, 2 jam? Ada apa ya? Saya pikir begitu. Ini pasti ada. Nah, karena memang saya orangnya penasaran, awal saya agak paksa duduk. Saya bilang saya harus duduk 1 jam. Saya meditasi nggak pernah pakai jam, pakai waker. Pokoknya saya tuh agak maksa. Tapi dalam pemaksaan itu begitu saya tembus 1 jam, akhirnya saya bilang, oh ini ternyata yang bisa bikin duduk orang lama. Saya bilang begitu. Akhirnya besok saya coba, itu gampang maksudnya. Tapi awal memang saya paksa. Setiap saya mau melek, saya 6R. Setiap saya mau melek, saya 6R. Kaki semutan apa, saya bilang, pokoknya saya nggak mau bangun. Belum 1 jam, saya bilang begitu. Itu. Dan setelah saya tembus 1 jam, baru saya rasa, oh iya. Dan ini saya selalu bilang sama orang, ya kamu harus pernah merasakan dulu, baru kamu tahu. Kalau kamu tidak tahu, percuma saya ngomong panjang kali lebar, kamu nggak rasakan. Karena saya orangnya, orang mau ngomong panjang kali lebar, kalau saya nggak rasakan, saya itu orangnya penasaran. Iya, saya pasti praktekkan. Saya pasti mau penasaran, kenapa? Dan itulah yang saya penasaran, yang bisa duduk berlama-lama, itu yang membuat saya, kan Sis Brand bilang, harus duduk 1 jam. Saya bilang, awal saya bilang, aduh setengah mati banget ya duduk 1 jam. Terakhir saya bilang, wah ini nggak boleh nih. Pokoknya mau bangun 6R. Pokoknya mau bangun, maksa. Memang maksa. Tapi begitu saya maksa, 1 jam baru bisa. Hanya saya bilang, harus ada goal setting. Ya, memang kelihatannya maksa. Tapi percaya, itu pasti ada hasil. Ya, itu saya bagiannya aja. Betul. Iya. Seperti yang kemarin ya sis, amazingnya ya sis, yang bisa tembus itu duduk 9 jam. Saya saja kaget kok. 9 jam. Selama duduk tidak pernah di bawah 4 jam. Paling sebentar 4 jam, 6 jam, 9 jam, 5 jam. Itu berturut-turut dari mulai hari. Itu amazing banget. Untungnya di sana pun ada offline, dia sudah ikut online dulu ya sis ya? Betul, dia sudah ikut online dulu. Nah, salah satu kebetulan ya sisnya mereka suami istri. Ya, kan? Dua-duanya pernah ikut online ya kan. Nah, di sini salah satu saya mau sampaikan juga bagi peserta-peserta meditasi. Bila kita minta untuk meditasi pemaafan di tengah-tengah meditasi kita yang sedang dengan objek lain, janganlah pernah berpikir, oh saya turun ya sis objeknya. Jangan. Pemaafan itu tidak menurunkan objek ya sis Brenda ya. Nah, justru maka akan membantu metanya muncul nanti setelah pemaafannya selesai. Jadi harus sabar. Kuncinya ya sabar. Ini kelucuan-kelucuannya. Jadi di mana mereka tuh berpikir, loh kok saya mundur lagi?
karena itu mereka nggak berani bertanya. Alhasil abis itu mereka panik sendiri, kok saya jadi nggak berhasil, kok saya jadi seperti ini. Setelah 1 hari, di hari keduanya akhirnya bertanya juga, kok saya turun ya? Baru kita bisa menjelaskan. Karena kan kadang pikiran orang kita nggak tahu ya sis ya. Andai mereka mau bertanya di hari pertama, pasti kita bisa menjelaskan apa gunanya meditasi pemaafan gitu. Jadi nggak ada turun atau naik objek meditasinya gitu. Nggak ada turun pemaafan semua orang. Saya pun kadang-kadang masih. Jadi sama sih. Sama. Dari memori masa lalu gitu loh. Itu saya juga alamin. Maksudnya sering ketemu orang. Dan biasanya tuh kalau kita udah bilang, bayangkan satu momen bahagia. Kalau dia udah mulai apa ya, itu biasanya saya bilang udah pemaafan dulu. Kenapa? Begini, saya ini dari saya ngobrol-ngobrol, karena saya kan suka ngobrol sama orang, suka dengar orang sharing, suka sedia telinganya lah, gitu kan. Bahwa trauma masa lalu itu namanya inner child. Inner child itu orang suka nggak sadar, tapi itu efek. Betul. Benar, itu mengganggu, dia nggak sadar. Karena saya sering berkata begitu, hanya biasanya saya suka nanya, gimana kamu masa kecilnya, pasti kamu inget-inget. Itu bisa membekas. Dan itu pada satu kejadian yang dia pikir dia sudah lupa, ternyata itu kalau saya pikir dia masih ada di dalam sih. Jadi begitu dia dewasa, dia udah begini, walaupun udah seusia kita, kalau ada satu kejadian yang ke-trigger keluar, itu muncul. Jadi kenapa kita perlu pemaafan, itu saya selalu memberikan gambaran kepada yang saya bimbing meditasi, itu saya bilang, gini loh, ini ada sinar metanya, ya. Ini kamu nggak bisa rasain. Kenapa? Karena kamu punya kotoran trauma itu masih nutup. Jadi kamu cari-cari itu susah. Nah, tujuan pemaafan itu kikis dulu. Minimal sinarnya itu kelihatan sedikit, baru kamu rasakan. Nah, kalau kamu tidak bisa rasakan itu berarti ada sesuatu yang membungkus sinarnya. Itu yang saya sering katakan. Pemaafan itu untuk saya kikis dulu, ya. Saya kikis pelan-pelan. Nah, nanti abis itu sinar pasti keluar, saya bilang. Nah, kalau sinar ini keluar, nah itu baru kamu bisa merasakan meta, saya bilang. Nah, kalau kamu rajin kikis ini, saya bilang sinarnya akan keluar, gitu. Makanya kalau orang meditasi itu udah beres di dalam dirinya, itu wajar dibilang glowing. Karena saya juga penasaran, kenapa orang meditasi mukanya glowing? Pasti ada sesuatu nih hubungannya dengan aura, saya bilang. Ya kan saya orangnya penasaran ya. Hanya saya berpikir, saya lihat orang yang gitu, saya suka nanya, ini pasti ada apa-apa. Dan itu susah. Sampai saya bilang, masa nggak punya momen bahagia? Hanya saya bilang, oke deh kalau nggak ngerti bahagia, senang deh. Kamu senang dulu, kamu senang dapat apa? Itu juga nggak bisa. Itu habis itu biasanya saya langsung bilang, udah pemaafan. Dan pemaafan itu harus sadar. Dia bilang, saya duduk, saya nggak rasa apa-apa kok, saya nggak rasa sedih. Saya bilang, oh itu berarti tebel. Oke, kikis lagi, saya bilang. Karena orang bisa mati rasa loh. Saya terakhir ketemu, dia bilang begini, sis saya kayaknya nggak bisa ikut lagi. Kenapa? Saya bilang begitu. Jadi saya kasih semangat. Saya mau istirahat dulu. Kenapa? Saya nggak bisa senyum. Aduh, kalau nggak bisa senyum suruh ketawa sis, kata Bante. Saya juga bilang, kalau nggak bisa senyum ketawa aja gitu loh. Tapi itu terjadi banyak loh. Dan saya mau kasih tahu bahwa orang sering mempersepsi ini, jadi kita luruskan bahwa meditasi ini adalah bukan Buddhis aja loh. Saya itu benar-benar banyak ketemu orang itu yang non Buddhis, dan saya itu kasih tahu manfaat meditasi. Dan ini ada yang join di dalam IG hari ini tuh satu adalah ipar saya dan satu teman baik saya yang dua-duanya itu non Buddhis. Tapi saya selalu semangatin mereka. Akhirnya mereka hari ini itu bisa merasakan itu. Itu bagus dalam hubungan relationship juga. Jadi kalau kita itu akhirnya saya kan bilang, meditasi itu melihat apa adanya hidup, bukan ada apanya. Saya suka ngomong sama orang, kamu jangan ekspektasi merubah orang. Kalau kamu selalu berkata, pasangan saya yang harus berubah, itu kamu mengharapkan orang berubah, itu kamu akan kecewa. Saya bilang, karena kita tidak bisa berubah.
Ya. Yang harus kamu buat adalah perbaiki diri kamu sendiri, perbaiki energi di dalam diri kamu, perbaiki diri kamu. Kalau kamu sudah memperbaiki, kamu sudah bermeditasi meta, saya bilang, itu akan narik. Energi kamu kan mencar, saya bilang memancarkan. Nah, orang yang kamu ketemu tiap hari adalah pasangan kamu, itu kamu pancarkan, akhirnya dia akan melihat kamu berubah. Dan kalau dia berubah, kamu berubah, dia pasti berubah. Jadi jangan pernah mengharapkan orang berubah. Tapi kita yang itu persepsinya harus dirubah. Kalau enggak, itu bakal kecewa. Itu saya dari saya merenungi. Benar. Dan memang meditasi bukan cuma untuk orang Buddhis. Mungkin orang salah persepsi dari dulu. Memang yang mengajarkan meditasi kan Buddha Gautama. Beliau yang menunjukkan jalan. Tetapi beliau ini tidak pernah, beliau bahkan murid-murid beliau itu adalah orang-orang Brahmana. Yang merupakan orang-orang Hindu. Dan bahkan ada yang bukan Hindu. Tapi beliau tetap mengajarkan. Jadi sama seperti kita meditasi, kita ajarkan semua agama, semua kalangan. Nggak penting agamanya apa. Yang penting mereka mau ikut bermeditasi untuk sehingga mereka bisa merasakan bahagia, dapatkan ketenangan, merasakan perubahan dalam diri. Yang itulah yang seharusnya semua orang bisa rasakan. Sis Lucy, coba cerita kemarin tuh Sis, dari pengalaman-pengalaman Sis. Orang-orang yang kemarin ikut ada yang melanjutkan nggak ke Bali karena mereka begitu merasakan manfaatnya? Belum Sis, karena mereka bilang Juni-Juli mereka masih padat, tapi banyak yang nanya ada kapan lagi gitu loh. Kemungkinan besar mereka akan daftar di Desember. Ada satu yang mau daftar di bulan Juni, tapi terlambat karena sudah close. Telat. Mesti membatasi karena kan di Bojangga itu memang satu orang satu kamar, tetapi tempat makannya itu kan saya mau atur nanti satu orang itu satu meja makan, kecuali yang satu rumah. Misalnya si Susi sama Bro Mardi itu boleh satu meja untuk menghemat meja juga. Saya misalnya sama Scott sama Mami akan duduk satu meja karena kan kami serumah. Ya itu akan dibuat seperti itu supaya kita menjaga jarak kan masih harus ya. Nanti protokol kesehatan ya Sis. Ya, protokol kesehatan prokes kita masih harus kita jalankan begitu. Jadi itulah yang memang jangan berkecil hati untuk yang tidak bisa ikut bulan Juni, bisa ikut di Desember. Nanti akan kita launching tanggalnya berapa. Saya belum putuskan karena saya masih melihat sikon keadaan. Mudah-mudahan by Desember itu sudah landai lah, sudah masuk endemi. Sebenarnya saya berpikir bulan Juni ini sudah masuk endemi, tetapi kalau masih pandemi ya enggak apa-apa, kita tetap bisa ikut prokes kok, gitu. Betul Sis. Iya, jadi semangat semuanya untuk meditasi. Sis Ivana, mau cerita apa lagi? Jadi sebetulnya kalau kita menurut saya pribadi kemarin saya ada bawa juga, saya bilang sebetulnya di dalam semuanya itu butuh keseimbangan. Jadi kalau saya bilang itu kalau di dalam diri Buddhis itu kan ada namanya dana, sila, dan samadhi ya. Jadi kalau saya itu kemarin merenungi itu kayak segitiga sama sisi yang semua sudutnya sama 60-60 itu. Jadi tidak ada sesuatu yang, jadi dua-dua ini mendukung. Jadi kalau kita mau meditasi pun itu pasti kita harus didukung dengan dana dan sila, gitu kan? Yes. Nah, kalau kita meditasinya bagus, meditasi kita bagus, andai katalah kita nggak jalanin dana sila dan kita bisa bermeditasi dulu, itu dari meditasi kita akan menyemangati kita untuk menjalankan sila dan dana. Jadi ini kayak satu segitiga yang relevan gitu, dan satu itu membooster yang lain gitu. Jadi itu yang saya alami. Saya waktu awal itu tidak berani baca sila, tapi kan Sis Brenda bilang harus baca sila. Saya pikir-pikir itu moral. Hanya saya coba. Dari meditasi saya hanya saya baca sila. Kalau dana, oke, saya memang dari dulu suka berdana, tapi akhirnya dari dana dan meditasi saya ini mendukung saya melakukan sila. Jadi saya bilang, oh ini ternyata memang
relevan sekali. Jadi dan saya tuh menganggap ya ini karena Trisuci Waisak jadi saya bahas ya. Semuanya itu ada trilogi kalau menurut saya di ajaran, dan ini menurut pemikiran saya ya. Saya kan suka bukan menganalisa, saya suka tidak menganalisa, tapi saya merenungi apa buat diri saya sendiri. Jadi kalau saya lihat juga di dalam Buddhis pun kita diajarin untuk menjaga pikiran, perbuatan, dan ucapan kita. Dan ini saya juga bikin, saya pikir ini benar-benar kayak segitiga, makanya Buddha mencapai Trisucinya juga 3. Jadi saya bilang, wah 3 ini ada trilogi apa nih gitu kan. Dari situ saya merasa benar, kalau kita awalnya kita harus menjaga pikiran kita kan. Dari pikiran kita itu baru terpancar perbuatan dan ucapan kita. Jadi kalau misalnya ucapan orangnya ada yang berkata, oh ucapan dia memang pedas, tapi hatinya baik, itu nggak nyambung. Itu nggak betul. Ya, kalau dulu orang suka begitu, saya suka bilang iya, ternyata itu pandangan salah. Setelah saya belajar bahwa pikiran itu bagaimana, terus bisa timbul dari menghasilkan perbuatan dan ucapan, itu udah nggak nyambung buat saya. Jadi kalau orang bilang orangnya mulutnya pedas, hatinya enggak, udah nggak bisa. Itu pasti ada yang konslet di sini. Itu pasti yang dalam pikirannya gitu ya. Sedang proses sih, sedang proses. Iya, betul. Tapi itu pasti diproses. Tapi memang itu berkesinambungan kalau menurut saya. Dan ini antik. Makanya saya pikir, makanya saya bawa kemarin kekuatan Dhamma. Kenapa saya bilang kekuatan Dhamma? Karena begitu saya sharing sama orang, saya mendengarkan orang berbicara gitu ya. Saya suka kasih pendapat saya menurut Dhamma. Tapi saya nggak ngomong itu Dhamma. Tapi saya bilang, yang saya tahu sih begini. Dan mereka rata-rata oke. Dan biasanya ajak ketemuan lagi untuk sharing. Gitu. Padahal yang saya ajarin Dhamma. Hanya saya benar-benar melihat bahwa memang ini ajaran kebajikan gitu loh. Karena memang saya kan jadi ya meditasinya juga universal. Kita juga nggak bilang selama Anda masih punya pikiran, ya Anda pasti bisa meditasi gitu loh. Itu menurut pikiran. Iya kan Sis ya? Gitu. Betul. Apalagi Oma yang kemarin itu Naina yang kita bina usia 93 yang baru meninggal. 93 bisa meditasi. Wah, luar biasa. Dulu saya pikir mami saya paling tua nih belajar meditasi. Karena waktu itu mami saya 83-84. Maminya Sis Elis waktu meditasi itu 83 tahun. Kami pikir ini murid yang paling tua. Ternyata ada lagi yang lebih tua. Jadi bro dan sis jangan pernah bilang, aduh sudah tua nggak bisa meditasi. Jangan cerita begitu sama orang-orang twin. Bisa meditasi kalau mau dan niat. Kuncinya adalah di niat. Terus seperti yang tadi Sis Ivana bilang, bahwa semuanya itu berdasar dari pikiran. Pikiran akan terlihat dari ucapan, terlihat dari perbuatan. Itu semuanya koneksi. Buddha Dhamma Sangha juga trilogi, Sis. Jadi semuanya serba 3. Kenapa orang kalau kita perhatikan aja, orang sembahyang di kelenteng pakai hio 3, ya kan? Selalu 3, karena itu adalah angka agung ya, bukan kita mistis gitu, bukan ya Sis, tidak ada yang mistis sebenarnya. Tapi ini adalah satu hal yang bisa kita lihat sebagai sesuatu yang memang untuk penghormatan ya biasanya kita taruh 3 gitu. Sis Lucy, apalagi yang mau di-sharing? Iya, bicara mengenai usia ya Sis ya, Oma yang kemarin ikut itu kakinya sudah nggak kuat, berdiri lama, jalan pun pakai tongkat. Biasanya dia kalau jalan dituntun, di sana dia bilang saya sendiri, dia bilang. Jadi kalau dia meditasi jalan, dia tidak mau. Kan kebetulan dia bawa pembantu dan saya bilang pembantunya harus ikut meditasi. Nah pembantu ikut meditasi, saat dia mau meditasi jalan, dia bangun sendiri pakai tongkatnya. Wow. Nah, kita sebagai asmen dari jauh lihat, kita samperin, paling kita temani jalan di sampingnya, gitu kan. Dia bilang anaknya dari jauh panik. Nanti jatuh, kata Oma saya bisa, katanya. Pakai tongkat, katanya. Semangatnya jadi tambah. Semangatnya jadi tambah karena dia bilang dia happy banget. Jadi seperti Sis bilang, dia bilang tidak bisa. Apalagi bilang saya udah nggak bisa duduk lama. Ini dia benar-benar sudah tidak bisa jalan, nggak bisa. Berarti duduk lama pun harusnya sudah tidak
Bisa, tapi dia bisa duduk 45 sampai 1 jam itu wow sekali. Setiap dia matok lantai 2 jam tidak pernah keluar. Oh ya? Ya, dia pipis dulu lalu dia duduk di sana. Kata dia gini, saya banyak yang tidak mengerti tapi saya mau mendengarkannya. Jadi 2 jam dia nggak keluar dan tidak tertidur. Jadi kita seneng banget ngelihatnya gitu loh. Yes, kasih aja lagi linknya YouTube-nya Bante. Jadi Oma masih bisa dengar lagi sampai Oma bisa mengerti. Karena memang mendengarkan suta itu tidak bisa satu kali, harus sering diulang. Iya, nanti saya coba karena kan Oma nggak bisa pakai HP ya. Nanti coba via anaknya diinformasikan. Anaknya atau mbaknya. Jadi mbaknya juga bisa meditasi ya sis akhirnya ya. Bisa, bahkan kata mbaknya saya mau daftar yang online katanya. Oh, keren. Luar biasa. Keren banget. Dan bahas masalah agama ya sis ya. Saya punya salah satu peserta online retreat. Itu tinggal satu step lagi sih, satu step lagi masuk dapat palanya. Cuma sayangnya memang belum. Iya, memang belum dan dia Muslim. Dia Muslim dan dia lebih Buddhis. Dia lebih Buddhis dari saya loh sis. dia sampai cari buku Abhidhamma, pengen ngerti tentang suta, mau cari bukunya di mana dia bilang. Jadi dia itu memang suka sekali membaca gitu loh. Jadi banyak banget yang dia pelajari di sana gitu. Kemarin ditawarin ikut retreat di Bali, dia bilang dia belum bisa izin karena kan dia staf di sekolahan ya sis ya. Jadi masih masuk sekolah kata dia. Moga-moga sih di bulan Desember dia bisa join. Iya, Desember nanti yang satu sudah pasti di akhir Desember karena awal-awal ya supaya orang-orang yang mungkin sekolah atau mengajar atau apa bisa pas lagi musim libur bisa ikut kan. Kita juga memberikan beasiswa kepada ketua dan wakil TYC yang sudah pernah menjadi ketua dan wakil. Kita memberikan beasiswa kepada anak-anak kita ini supaya mereka bisa merasakan meditasi manfaatnya lebih besar lagi. Mereka sudah mendapatkan meditasi. Mereka cerita sendiri, wah enak ya meditasi itu tenang pikirannya, bisa lebih menghadapi orang itu bagaimana. Mereka udah bisa dapat hasil. Apalagi kalau ikut yang 10 hari. Betul. Mereka semangat banget sih. Kemarin udah ditawari, cuman saya rata-rata bilang masih masuk sampai tanggal 24 katanya gitu. Oh, nantilah Desember. Iya, jadi banyak kan Desember mereka. Saya udah bilang ya udah siapkan waktunya untuk Desember kita ada lagi kok. Iya, betul. Senang mereka semangat banget sih, mereka semangat. Mungkin yang satu kita bikin 20 sampai 30 Desember, yang satunya agak-agak awal. Jadi untuk yang bisa lebih awal ya di awal, kalau yang sekolah ya kita masukin ke 20-30 gitu kali sis ya. Iya. Iya, mungkin juga kalau mau daftar aja kali ya sis ya, di list dulu. Dulu aja enggak apa-apa. Ya. Masuk waiting. Masuk waiting. Kalau yang Oma yang bisa jalan itu, kalau dia bisa jalan itu ya itu namanya kekuatan pikiran. Ya, iya dia happy. Iya, itu ada. Makanya kalau pemeditasi itu biasanya nggak sulit untuk melakukan law yang Sis Brenda kemarin bawa, law of attraction. Kenapa? Karena dia udah bisa memfokuskan pikirannya untuk pikiran baik. Betul. Gitu. Jadi, nah ini Sis Tasya juga bilang, ya si Oma semangat banget, senang sekali ikut retret kemarin. Bener. Wah, Sis Class nih lagi di Singapura nih, masih bisa sempetin ikut cinta. Iya bener Sis Class soalnya sempat ketemu Oma sis, kan di hari terakhir Sis Class datang ya, 2 hari terakhir dia datang. Dia lihat Oma, dan Oma itu ditanya, Oma gimana rasanya? Saya hangat semuanya kata Oma. Hangatnya di mana Oma? Semua hangat kata Oma. Happy-nya gimana Oma? Semua hangat. Makanya senang sekali lihat Oma itu, semangatnya benar-benar tinggi. Sadu, luar biasa ya. Senang sekali kita melihat kemajuan para orang tua yang bisa meditasi. Ini adalah bekal untuk mereka nantinya di kehidupan mereka selanjutnya. Jadi
yang sudah bisa mendapatkan manfaat meditasi ini pada saat menghadapi saat momen terakhir itu tidak akan kebingungan, tidak akan ketakutan, tidak akan kan rata-rata orang menghadapi kematian itu takut atau bingung atau cemas atau apa. Kalau mereka sudah meditasi, pikiran mereka bisa tenang. Dan itu akan mengkondisikan mereka ada di alam berbahagia. Sis Ivana, pesan dan kesan apa yang mau disampaikan? Jadi karena ini Hari Waisak dan judul kita adalah kesempurnaan cinta dan harus berhubungan, yang saya bawa juga dari pengalaman saya belajar dengan TWIM. Sebetulnya TWIM itu akan mengajarkan kita pada akhirnya apa yang disebut dengan unconditional love. Ya, kalau unconditional love itu merupakan menurut saya adalah suatu kesempurnaan cinta. Gitu. Dan itu saya benar-benar merasakan, benar-benar bisa tahu apa unconditional love itu dari saya praktek meditasi. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini adalah kesempurnaan cinta, yaitu unconditional love, karena kita diajarkan bahwa bukan mengasihi aja dengan sesama kita, tapi terhadap semua makhluk. Dan itu benar-benar bisa rasakan. Ya, itu aja sih sebenarnya. Ya. Dengan Sis Ivana, silakan Sis Lucy. Saya tidak punya banyak kata-kata, saya hanya ingin bilang teruslah berbagi, terutama cinta kasih, dan teruslah berarti jangan pernah menyerah. Saat kita berbagi akan kembali lebih banyak pada diri kita sendiri, termasuk berbagi cinta dan apapun itu. Betul. Itu aja, Sis. Kita akan semakin kita banyak memberi, semakin kita banyak menerima sebenarnya. Semakin kita banyak melepas, semakin kita mendapatkan kebahagiaan unconditional love itu tadi. Jadi benar sekali. Saya dua narsum saya malam ini menceritakan pengalaman-pengalaman dan memberikan insight-insight pandangan terang mereka, dan saya berterima kasih kepada Sis Ivana Kurniawati dan juga Sis Luciana yang sudah berkenan sharing malam ini di Cinta yang ke-75 edisi spesial Waisak. Jadi kami semua berterima kasih kepada yang sudah hadir, memberikan komentar, juga kepada Sis Kles. Betul banget, di TWIM serasa kayak ketemu mama. Sabarnya, baiknya, tanpa syarat. Dan begitulah cinta, unconditional. Kami semua mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha, ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan jumpa lagi Senin depan di Cinta ke-76 dengan narasumber yang berbeda. Kan Sis Ivana, kan Sis Luciana. Namo Budaya. Bye semuanya. Bye semuanya. Sampai jumpa di Bali.